pertama untuk fungsi permintaan. Nah, permintaan itu bahasa Inggrisnya demand, ya. Makanya biasanya disingkat D, ya, karena demand. Kemudian yang kedua adalah fungsi penawaran. Penawaran bahasa Inggrisnya supply, ya, supply. Nah, biasanya disingkat S. Kemudian pajak dan subsidi. Ini ketiga-tiganya menggunakan fungsi ya, fungsi matematika. Nah, sebagai contoh yang pertama fungsi permintaan atau demand. Jadi permintaan, Anda tahu nggak permintaan itu apa? Permintaan itu kan barang yang mau dibeli oleh konsumen, itu kan permintaan. Ya, jumlah barang yang mau dibeli oleh konsumen itu namanya permintaan. Kalau penawaran itu adalah jumlah barang yang mau dijual oleh produsen. Ya, itu kebalikannya. Jadi kok permintaan itu yang mau dibeli, penawaran itu yang mau dijual. Misalnya diketahui kalau misalnya barangnya itu harganya 80, ya. Kalau misalnya harganya 80, barang yang mau dibeli oleh konsumen jumlahnya 10. Nah, kalau harga barangnya itu 60, yang mau beli 20. Bener ya, teorinya bener kan? Jadi kalau misalnya barangnya lebih mahal, yang mau beli sedikit. Bener ya? Tapi kalau barangnya itu murah, yang beli lebih banyak. Ya kan? Bener kan? Nggak mungkin dong konsumen mau beli kalau harganya turun tambah sedikit, kan nggak mungkin, ya kan? Makanya ini contohnya bener ya. Nah, habis itu kita gabungin. Ya, jadi kita gabungin jadinya 10,80, kemudian 20,60. Jadi yang saya mau ingetin ini, Q itu X. Jadi Q itu X. Q-nya makanya di depan kan, 10-nya di depan karena X itu selalu di depan ya. Kemudian P-nya itu Y. P-nya itu Y. Makanya kalau kita gabungin 10,80 bukan 80,10. Kalau 80,10 kebalik berarti. Kemudian ditanyakan persamaan linearnya atau fungsinya. Caranya gimana? Ya kayak tadi yang rumus yang saya ajarin tadi kan. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per per X2 min X1 dikalikan X min X1. Nah, misalnya ini. Jadi ini X1-nya 10, Y1-nya 80. Terus yang bawah ini X2-nya 20, Y2-nya 60. Nah, rumusnya tadi kan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan X min X1. Y nggak ada 1 atau 2-nya, makanya tulis Y aja. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? 80. Y2-nya 60. Y1-nya lagi
80 ya. Terus dibagi X2 nya berapa? X2 nya 20 dikurangin X1. X1 nya berapa? 10 dikalikan X min X1. X1 nya 10. Oke, sebelum kita kerjakan sama-sama, Anda kerjakan dulu sendiri di kertas. Nanti kita cocokkan hasilnya sama enggak. Ya, Anda kerjakan di kertas dulu. Oke, ini sudah mau selesai kok. Ya, tinggal 2 slide terakhir. Tapi slide yang setelah ini sama seperti ini sebetulnya ya. Fungsi di supply itu sama ya. Fungsi supply sama. Yang saya nanti mau jelaskan terakhir itu adalah tax dan subsidi. Oke, sudah ketemu belum? Saya sudah ketemu nih. Ya, betul ya. Jawabannya Y sama dengan min 2X tambah 100. Nah, jadi caranya gini, yuk sama-sama ya kita bahas. Di Y sama dengan min 80, soalnya Y sama 80 kan nggak bisa dihitung. Terus habis itu 60 kurangi 80, berapa? 60 kurangi 80. Min 20. Dibagi 20 kurangi 10.
dikali X min 10. Terus Y min 80 sama dengan, nah min 20 dibagi 10 berapa? Min 20 dibagi 10 min 2. Terus habis itu X min 10. Belum selesai. Terus kalau kayak gini masih ingat tadi caranya gimana? Dikalikan, ya kan? Min 2 kalikan X jadi min 2X, ya kan? Terus habis itu min 2 dikalikan min 10. Min 2 kalikan min 10 berapa? Plus 20, ya. Jadi min dikalikan min itu plus, min 2 dikalikan min 10 itu plus 20. Jadi min 2 kalikan min 10 plus 20, bukan min 20 ya. Min kalikan min itu positif. Nah, belum selesai. Terus terakhir ya, ini kita pindah ruas. Jadi min 80 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, kalau pindah ruas itu kan negatif tuh, negatif 80, jadinya berarti plus 80. Nah, ini paling terakhir. Akhirnya min 2X. Nah, 20 sama 80 itu kan bisa dihitung. Berapa? 20 tambah 80. Nah, terus dah selesai. Jadi fungsi permintaan pada kasus ini gitu ya, misalnya fungsi permintaan sepatu misalnya gitu kan, sepatu Nike adalah Y sama dengan 2X plus 10. Nah, sebetulnya terus apa sih fungsinya? Nah, sebetulnya ini ya, kalau kita sudah tahu fungsinya ini ya, kita sudah tahu fungsinya ini, nanti kita bisa menggunakan rumus ini untuk memprediksi kedepannya gimana ya, kedepannya gimana. Misalnya seandainya aku mau jual barangnya 30, misalnya aku mau jual barangnya 30, kira-kira harga yang mau aku jual di pasaran yang laku itu berapa? Nah, itu kita tinggal masukkan. Jadi misalnya sorry kebalik. Misalnya misalnya saya mau jual barang 30 biji ya, berarti tinggal X nya ini kita ganti dengan 30 ya, 30. Jadi kalau kita ganti 30, jadinya harga barangnya berapa yang bisa laku? Jadi berapa? Kalau kita mau jual barang sebanyak 30 unit, 30 pasang sepatu, kira-kira akan laku kalau harga jualnya berapa? Nah, caranya gini. Jadi kan yang ditanyakan Y-nya kan. Y itu kan harga. Y itu P itu price maksudnya ya. Jadi P itu Y. Jadi P itu price. Nah, yang ditanyakan price-nya berapa kalau mau jual barang, sebanyak 10, tadi sebanyak 30.
Jadi X-nya itu 30. X itu kan sama Q sama kan. Q itu maksudnya quantity ya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Y sama dengan min 2 kalikan 30 ditambah 100. Jadi Y sama dengan min 60 min 2 kalikan 30 kan min 60 tuh ya, ditambah 100. Jadi Y nya adalah 40. Nah, jadi produsen sepatu itu ya, kalau mau jual barang sebanyak 30 ya barangnya dihargain 40 gitu loh. Jadi kalau harga barangnya itu 40, kira orang yang mau beli itu sebanyak 30 orang gitu loh. Nah, itulah kenapa kita fungsi atau persamaan itu digunakan dalam ini ya, permintaan. Seperti itu. Nah, misalnya mau ngecek lagi, kalau misalnya aku mau jual barang 5, harga jualnya berapa? Nah, juga sama. Jadi tinggal nanti X-nya diganti 5. X-nya diganti 5. Nah, itu untuk permintaan. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk ini? Nggak ada ya, saya. Berarti harus cepat ya, oke, biar nggak ngantuk. Ini sebentar lagi selesai kok. Nah, untuk fungsi penawaran sama juga, sama persis dengan tadi. Ya, misalnya price-nya sekian, Q-nya sekian, terus kita jadikan 65,25 gitu. Terus berarti ini X1-nya 65, Y1-nya 125. Yang ini berarti X2-nya 75, Y2-nya 145. Terus tinggal dimasukkan rumus tadi, Y kurangi Y1 sama dengan Y2 kurangin Y1 dibagi X2 kurangin X1 kali X min X1. Terus dimasuk-masukin aja. Oke, tinggal dimasukin. Y1-nya diganti 125, Y2-nya diganti 145 dan seterusnya. Caranya seperti tadi. Bisa ya, ini ya. Ini saya jadikan PR. Oke. Jadi nanti ini PR yang kedua ya. Tadi PR yang ke-1 kan suruh gambar grafik. PR yang kedua Anda cari persamaan linearnya, cari fungsinya. Nah, oke. Terus yang terakhir, fungsi itu juga dipakai untuk tax dan subsidi. Ya. Nah, pajak atau tax ya bahasa Inggrisnya. Pajak dan subsidi itu mempengaruhi fungsi penawaran. Jadi yang dipengaruhi itu adalah fungsi penawarannya. Jadi untuk fungsi permintaannya tidak terpengaruh. Ya, penawarannya yang berpengaruh. Makanya nanti kalau pajak itu adalah mengurangkan fungsi penawaran. Jadi dikurangin. Jadi nanti kalau Anda diketahui kan fungsi penawarannya, nanti tinggal dikurangkan pajaknya. Nah, fungsi pajak itu mengurangi fungsi penawaran, sedangkan subsidi itu menambahkan fungsi penawaran. Saya mau jelaskan, tapi saya takut Anda sudah ngantuk, jadi yang untuk ini saya skip. Pertemuan besok saya akan jelaskan lebih detail mengenai ini. Ada contoh soalnya, tapi berhubung Anda sudah ngantuk, saya skip. Nah, pertemuan berikutnya saya akan bahas dulu ya. Oke, mengenai ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai ini?
Oke. PR-nya dikumpulin secepatnya ya. Secepatnya Anda kumpulin. Kalau malam hari ini ngantuk, istirahat dulu, besok dikerjakan nggak apa-apa. Nggak usah diketik, terlalu susah nanti Anda ngetik. Ditulis tangan aja ya. Tapi ya terserah Anda sih, Anda mau pakai ketik juga boleh, Anda mau foto ya boleh. Jadi yang pajak dan subsidi saya skip dulu. Yang tadi-tadi gampang lah, yang tadi-tadi mah gampang, sepele lah. Nah ini penting ya, jadi nanti Anda kalau punya usaha terus mau memprediksikan aku mau jual barang sebanyak 100 unit itu kira-kira aku harus jual berapa ya. Nah itu pakai rumus tadi. Nah misalnya gini, kemarin aku jual barang 50 itu harganya 100.000. Terus kemarinnya lagi aku jual barangnya 120, jadi yang minta misalnya jadi 20 orang gitu. Nah jadi kan ini terus Anda buat rumusnya tadi, fungsinya tadi. Nah setelah Anda ketemu rumusnya, nah tadi kan mau jual 100 unit, berarti tinggal dimasukin 100 unit. Oh jadi kalau aku mau jual 100 unit itu aku harus jual harga barangnya sekian. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas malam hari ini. Saya lapar soalnya. Tadi nggak lapar, habis ngajar lapar. Kalau misal ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup ya. Soal pas ngerjain susah apa, ada pertanyaan apa, diposting aja di grup apa. Anytime you can ask me ya. Okay, thank you for tonight. See you next week ya, on Tuesday ya. Okay, bye bye.